Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello adik-adik semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini kakak kembali membahas soal UTBK 2021. Semoga video ini membantu adik-adik ya. Bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu support kakak dengan like, comment, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So bagi kalian yang belum ujian, tetap semangat ya. Masih ada waktu untuk persiapan belajar, dan ini merupakan gambaran soal-soalnya juga, jadi mirip-mirip ini. Oke, silakan siapkan pena dan kertasnya, kerjain sendiri-sendiri dulu, baru kita cocokkan jawabannya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Let's check it out. Oke, untuk soal yang pertama, konfigurasi elektron ion X2 positif memiliki bilangan massa 45 dan 24 neutron adalah. Oke, karena kan di sini dimintanya adalah konfigurasi ion X2 positif, berarti kita harus menuliskan dulu X. Kalau nomor massa kan terletak di atas ya, nah di kiri atas, sedangkan 24 neutron. Jadi kalau menentukan nomor atom, berarti untuk mendapatkannya 45 dikurangi dengan 24, yaitu adalah 21. Nah, ya kan? Karena neutron itu adalah 45 dikurang dengan 21, yaitu adalah 24. Oke. Jadi kita tulis. Nah, dia harus tahu nih konfigurasi elektron. Jadi kakak kasih di sini di kiri bawah ini, silakan dilihat ya. Kalau bisa dihafalin gitu. Oke, kita tulis dulu konfigurasinya. 1s2 dimulai dari tingkat energi terendah ya. Lalu 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan 3d1. Nah, ingat di sini dia minta, ini kan nomor atom tuh sama dengan elektron ya kalau dia atom. Ini kan elektronnya 21, berarti kan di sini 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 2 20 dan ditambah 1. Oke, 21. Oke, ternyata sudah dapat. Nah, di sini dia meminta adalah ion X2 positif. Berarti kalau dia ion X2 positif artinya 2 positif ini dia dikurangi atau melepaskan 2 elektron. Berarti kan 21 dikurang 2 adalah elektronnya 19. Nah, jadi konfigurasi ini harus totalnya 19. Nah, kalau kita lihat nih, kita harus membuang 2 elektron. Yang dibuang itu tidak boleh dari yang terakhir ini, tapi adalah kulit terluar. Di antara kulit ini kan, ini kulit pertama, kedua, 3, 3, 4, 3. Jadi kulit terluar itu adalah kulit 4 atau kulit terbesarnya. Nah, kalau dibuang 2, otomatis di sini dibuang dulu. Nggak boleh dari subkulit D gitu. Jadi kan ini kan 2 nih, makanya langsung dibuang. Sehingga sisalah konfigurasi elektronnya tuh 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 3d1. Oke, kita carilah di option ini yang konfigurasinya mirip ini. Nah, yang mirip ini adalah option C. Gampang ya adik. Nah, kalau misalnya dia di sini ada 2 negatif, berarti ini 21 ditambahkan dengan 2. Dia berlawanan ya. Kalau 2 negatif itu artinya dia menangkap elektron atau membutuhkan elektronnya, berarti dia ditambahkan. Tapi kalau di sini yang positif, berarti dia melepaskan elektron, atau kalau melepaskan berarti dia dikurangi. Oke, kalau dia tambah berarti dikurang, kalau dia negatif berarti dia ditambah elektronnya. Bisa ya adik? Bisa dong ya, gampang sekali. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Nah, suatu unsur dapat membentuk suatu senyawa X2O. Data energi ionisasi ke-1 sampai ke-6 untuk unsur X adalah, jadi ini data 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu sampai dengan option E. Jadi dia memiliki energi ionisasi sebesar 6. Oke, karena di sini rumusnya adalah X2O3. Jadi adik-adik harus tahu dulu nih unsur X itu memiliki muatannya berapa gitu. Kalau kita tulis di sini X2O3.
Kalau kita uraikan ini kan duanya kita kedepanin ya, berarti 2x, 3-nya kita kedepannya juga ditambah dengan 3O. Nah, adik-adik harus tahu oksigen itu memiliki muatan, ya kan? Muatannya di sini min 2, otomatis di sini adalah positif 3 adik-adik. Kenapa? Masih ingat gak rumusnya? Kalau misalnya A berpangkat ion X positif tambah B berpangkat ion Y negatif, ini kan dikali silang ke sini ya ionnya, yang ini. Kalau yang ini dikalikan ke unsur B-nya, berarti ini kan rumusnya A, Y, B, X. Nah, begitu juga untuk ion ini kalikan sini, dan ion X3 positif dikalikan dengan ini. Sehingga kan ini kan X-nya jadi 2 di sini, O-nya jadi muatan ion ini adalah 3. Nah, berarti ion X ini memiliki muatan positif 3. Nah, ingat adik-adik, kalau dia imbal positif 3 berarti terjadi lonjakan antara energi ionisasi dari 3 menuju 4. Nah, kalau ionnya positif 4 gimana Kak? Berarti dari 4 menuju 5. Gitu ya, berarti kita lihatlah energi lonjakan energi ionisasinya itu yang besar 3 menuju 4, yang besar selisihnya. Oke, kita lihat ini 1, 2, 3. Berarti dari sini kita lihat. Lalu option B-nya dari sini juga 3 menuju 4, 3 menuju 4, dan 3 menuju 4. Kita lihat selisihnya dulu. Kita boleh kisaran aja selisihnya, nggak harus angka pasti ya. 6.900 sampai dengan 9.500. Oke. Itu tuh muatannya itu adalah kira-kira berapa? 2.600. Sedangkan 2.700 sampai ke 11.500 itu kisarannya adalah, anggaplah ini tuh 9.000 ya. Oke, dari 3.000 ke 11.000. Terus 4.600 ke 6.200 itu kisaran kurang lebih 1.800-an. Kalau 4.500 ke 7.400 itu kisaran kurang lebih 3.000. Sedangkan 6.000 ke 8.000 itu kisaran 2.000 kurang lebih 400-an ya, 2.400. Oke, adik-adik bisa melihat ini energi lonjakan yang paling besar itu terjadi di unsur ini yang kurang lebih 9.000. Berarti jawabannya adalah option B. Nah, kayak gitu cara melihatnya. Oke, adik-adik bisa ya. Oke, adik-adik kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, ini juga materi tentang struktur atom ya. Jadi materi struktur atom tuh 3 soalan yang bakalan keluar ya. Oke, jika diketahui massa atom unsur Fe adalah 55,847 SMA atau satuan massa atom, dan massa satu atom C12 adalah 12.000 SMA, maka massa atom relatif Fe adalah. Jadi ini soalnya gampang banget kalau adik-adik ingat rumusnya ya. Jadi kalau kita mencari massa atom relatif itu lambangnya adalah AR. Jadi AR dari Fe. Kalau kita bikin rumusnya ini, AR Fe itu adalah rumusnya massa atom unsur Fe dibagi dengan 1/12 dikali massa satu atom C12. Oke, nah jadi perlu lihat di sini massa atom unsur Fe. Jadi di sini ketahui 55,847 dibagi dengan 1/12 dikali dengan massa satu atom C12 adalah 12.000 SMA. Jadi ini juga SMA. Nah, jadi gini aja sih caranya gitu. Jadi jawaban yang benar adalah option A. Gampang ya adik, jadi adik-adik perlu ingat ini rumusnya. Oke, kita lanjutkan next soal berikutnya. Nah, ini merupakan materi stoikiometri, jadi perlu dicatat stoikiometri. Nah, ini keluar soalnya ya yang ini. Oke, ini tuh kita harus cari dulu ya
Sebanyak 1 milimol MgOH2 kali direaksikan dengan HCl menurut reaksi yang belum setara berikut. Jadi, berapakah konsentrasi HCl setelah bereaksi? Oke, untuk mencari mula-mula bereaksi sisa, adik-adik cari dulu nih berapa mol masing-masing reaktan atau reaksi. Mol dari HCl ya, ternyata udah diketahui belum ya? HCl di sini ya. Oke, 5 mili dan 0,5 m. Jadi untuk mendapatkan molnya, rumusnya adalah molaritas dikali dengan volume. Oke, molaritasnya di sini 0,5, sedangkan volumenya adalah 5 mili. Berarti ini adalah 2,5 milimol. Ternyata mol untuk si MgOH2 kali ini sudah diketahui adik-adik, yaitu 1 milimol. Oke, jadi adik-adik gampang aja lagi ya, nggak perlu mencari mol dari MgOH, sehingga kita bikin aja lagi reaksinya. Ini MgOH 2 kali ditambah HCl menghasilkan MgCl2 ditambah dengan H2O. Kita bikin mula-mula reaksi sisa. Jadi kalau ada adik belum paham duduk kali konsep ini perlu diingatin lagi ya, buka aja materinya tentang reaksi pembatas. Oke, dicatat ya. Oke, ternyata reaksi ini katanya belum setara. Kita setarakan dulu. Ini Cl-nya di kanan ada 2, sementara di kiri baru ada 1. Kita taruh angka 2. Oke, bisa ya adik-adik. Nah, kita lihat hanya lagi hidrogen di sini ada 2. Di kanan di kiri juga ada 2, berarti 2 tambah 2 adalah 4. Nah, biar hidrogen di kanan juga 4, tambahin 2, karena 2 kali 2 adalah 4. Oke, Mg di kiri 1, Mg di kanan juga 1. Oke, sedangkan oksigen di sini 2, di kanan juga 2, berarti reaksinya sudah setara, sehingga kita bisa masukkan mula-mulanya di sini. Berarti mol HCl di sini adalah 2,5, sedangkan MgOH adalah 1. Berarti saat ini dimasukkan belum terbentuk produk, makanya ini selalu tandanya strip atau nol. Oke, sekarang kita melihat reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu artinya reaksi salah satu ini tuh harus habis di sini, tidak boleh bersisa, artinya nol. Nah, kakak ngambil yang 1. Kenapa 1? Karena ini yang paling kecil. Oke, kalau untuk 1 koefisiennya ada di sini 1, berarti untuk 2 koefisien berarti ini adalah 2 milimol. Bisa ya? Oke, untuk MgCl2 di sini tuh 1 koefisiennya, berarti sama-sama dong di sininya. Juga di sini bikin 1. Kalau dia 2 bikin 2. Oke, kita turunkan ini 1. Ini kalau kita kurangi 1 ini 0,5. Ini habis, berarti ini sebagai reaksi pembatas. Oke, karena dia menanyakan konsentrasi HCl setelah bereaksi, berarti dia menanyakan HCl yang ini. Konsentrasi kan ingat ya rumusnya molaritas, berarti kalau tanya M, kita rubah aja rumusnya N per volume total. Kenapa volume total, Kak? Karena dia sudah bereaksi. Oke, jadi ini bikin molnya 0,5. Oke, ternyata di sini tuh dia udah dalam bentuk mol, berarti volume yang diambil cukup volume dari HCl sebesar 5. Berarti ini jawabannya 0,1 molaritas. Jadi ini jawabannya adalah option C.